Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Henia Sibuan, NPM 1204013. Di sini saya akan mereview jurnal keamanan jaringan pada teknologi IoT. Di sini ada keterangan dari jurnal yang akan saya review, yaitu judulnya Tinjauan Ancaman dan Solusi Keamanan pada Teknologi Internet of Things. Jurnalnya itu Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknik Informasi tahun 2020. Di sini ada volume dan halaman, yaitu volume 9, halaman nomor 4. Penulisnya ada 3. Yang pertama Warsun, Wajib, dan Sulistio, dan yang terakhir Widiawan. Dan reviewer saya sendiri. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu IoT pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Konsep IoT diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk menghubungkan objek-objek cerdas dan memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek lain, dengan lingkungan maupun dengan peralatan komputasi cerdas lainnya melalui jaringan internet. IoT dalam berbagai bentuknya telah memulai diaplikasikan pada banyak aspek kehidupan manusia. Meluasnya adopsi berbagai teknologi IoT membuat kehidupan manusia menjadi jauh lebih mudah dan nyaman. Dari sisi pengguna perorangan, IoT sangat terasa pengaruhnya dalam bidang domestik, seperti pada aplikasi rumah dan mobil cerdas. Dari sisi pengguna bisnis, IoT sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah produksi, efisiensi, kualitas produksi, pemantauan distribusi barang, mencegah pemalsuan, mempercepat waktu ketersediaan barang pada pasar retail, manajemen rantai pasok, dan sebagainya. Proses Kafka mendefinisikan IoT sebagai sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui proses akuisisi data dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur ini mencakup jaringan internet yang telah ada, juga pengembangannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor, dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan atau servis dan aplikasi yang independen. IoT juga ditandai dengan tingkat otonom yang tinggi untuk proses-proses akuisisi data-data pertukaran event, koneksi jaringan, dan interoperabilitas. Di sini ada jenis-jenis aplikasi IoT. Yang pertama yaitu aplikasi Smart Facial. Aplikasi Smart Facial atau kendaraan cerdas merupakan pengembangan dari sistem transportasi tradisional dengan menambahkan fitur-fitur cerdas pada komponen kendaraan. Dengan aplikasi IoT, pemilik kendaraan dapat mengunci ataupun membuka kunci secara remote, mengunduh peta jalan, mengakses layanan navigasi, dan mengakses informasi trafik. Selain itu, mobil yang terkoneksi internet dapat dilengkapi dengan fitur keamanan agar terlindung dari pencurian kendaraan. Yang kedua yaitu aplikasi Smart Building. Rumah dan bangunan cerdas memungkinkan sistem pengolahan energi secara efisien. Sebagai contoh yaitu sistem pengatur suhu yang dilengkapi dengan sensor suhu dan algoritma analisis data dapat melakukan pengaturan terhadap suhu udara ruangan berdasarkan preferensi dan kebiasaan pengguna.
Pengendali cerdas lainnya dapat mengatur kecerahan lampu berdasarkan aktivitas pengguna. Berbagai perabot rumah tangga seperti kulkas, TV, dan sistem keamanan dapat memiliki unit pengolahan masing-masing dan menyediakan akses via internet. Yang ketiga yaitu pemantauan kesehatan. Perkembangan terbaru pada bidang biomedikal, pengolahan isyarat, peranti hemat energi, dan komunikasi nirkabel telah merevolusi teknologi kesehatan. Adaptasi teknologi IoT pada bidang kesehatan ini mencakup pemantauan kesehatan pribadi, sistem pemberian obat, pengambilan data pasien jarak jauh, dan sebagainya. Data-data dari sensor yang dipakai oleh pasien diakuisisi, kemudian diolah dan disimpan dalam jangka panjang, sehingga digunakan untuk rekam medis berkelanjutan. Di sini keempat yaitu manajemen energi. Pengguna sistem cerdas pada bidang energi berbasis IoT yang mengintegrasikan sensor dan aktuator tertanam atau embedded memungkinkan pendekatan proaktif untuk mengoptimalkan konsumsi energi. Misalnya, sistem cerdas pada stop kontak, lampu, kulkas, dan televisi cerdas yang dapat dikontrol secara remote diharapkan dapat berbagi informasi kepada perusahaan pemasok energi listrik untuk melakukan optimasi konsumsi energi di rumah cerdas tersebut. Fitur tambahan lainnya memungkinkan pengguna untuk melakukan penjadwalan yang pada akhirnya dapat menghemat penggunaan energi listrik. Selanjutnya yaitu manajemen konstruksi, pemantauan dan pengolahan infrastruktur modern seperti jembatan, lampu lalu lintas, rel kereta, dan gedung merupakan salah satu aplikasi sistem IoT. IoT dapat digunakan untuk memantau perubahan mendadak dari kondisi struktural yang dapat berdampak pada keselamatan dan resiko keamanan. Sistem IoT juga memungkinkan perusahaan konstruksi untuk membagi informasi tentang rancangan dan desain yang dimiliki. Sebagai contoh yaitu perusahaan konstruksi dapat membagi informasi perbaikan jalan kepada perusahaan navigasi berbagai Global Positioning System atau GPS. Berdasarkan informasi tersebut, peranti GPS dapat menentukan rute alternatif untuk menghindari jalan yang sedang dalam perbaikan. Selanjutnya yaitu pemantauan lingkungan. Penggunaan objek-objek cerdas yang dilengkapi sensor memungkinkan pemantauan lingkungan, termasuk di dalamnya pendeteksi situasi darurat, seperti banjir yang memerlukan operasi tanggap darurat. Selain itu, kualitas udara dan air dapat diteliti dengan peranti dan sensor berbasis IoT. Kelembapan udara dan temperatur juga dapat dengan mudah dipantau dengan sistem IoT. Selanjutnya yaitu model arsitektur Internet of Things. Di sini ada 3 arsitektur yang telah banyak digunakan pada penelitian dan publikasi terkait IoT, yaitu yang pertama, di sini ada 3 model arsitektur yang telah banyak digunakan pada penelitian dan publikasi terkait IoT. Yang pertama yaitu model 3 layer. Model 3 layer menunjuk ada model 3 layer, model 5 layer, dan model 7 layer. Nah, di sini berikut adalah gambarnya. Gambar pertama yaitu ada model 3 layer, di mana di sini terdapat application, networking, and data communication, sensing. Dan gambar kedua atau gambar yang di tengah ini terdapat gambar 5 layer, yang mana terdapat application, service composition, service management,
Object Abstraction, Agent Node. Dan yang terakhir atau yang 7 layer itu terdapat user side, yaitu user and center. Terbagi 3, user side, server side, atau code, edge side. Yang pertama itu user side hanya ada satu, yaitu dibagi menjadi satu user and center. Yang service side-nya application, data abstraction, data accumulation. Yang terakhir, edge side, edge computing, communication, edge nodes. Nah, di sini ancaman keamanan pada EOT. Salah satu tantangan yang harus diatasi untuk mendorong implementasi EOT secara luas adalah faktor keamanan. EOT merupakan sebuah sistem kompleks yang melibatkan banyak komponen. Kompleksitasnya bukan hanya karena ketertiban berbagai entitas seperti data, perangkat, jalur komunikasi, sensor, dan lain-lain, tetapi juga karena melibatkan berbagai peralatan dengan beragam kemampuan komunikasi dan pengolahan data. Banyaknya entitas dan data yang terlibat membuat IoT menghadap risiko keamanan yang dapat mengancam dan membahayakan konsumen. Ancaman ini dapat berupa akses oleh orang yang tidak berhak untuk mengakses data dan menyalahgunakan informasi personal, memfasilitasi serangan terhadap sistem yang lain, serta mengancam keselamatan personal penggunanya. Ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi entitas IoT sangat beragam tergantung pada target serangan tersebut. Ancaman, ya, di sini ada 3 ancaman, yaitu ancaman keamanan IoT pada layer nodes. Yang kedua, ancaman keamanan pada layar komunikasi. Dan yang terakhir, ancaman keamanan pada edge computing. Di sini ancaman keamanan IoT pada layar nodes itu terdapat di edge node, yang mana di sini ada hardware Trojan, ada non-network side channel attack, ada better training, ada sleep deprivation, dan ada attack. Ada physical attack, not reflection attack, dan camouflage attack. Di ancaman keamanan pada layar komunikasi ada eavesdropping, side channel attack, serangan atau DDoS, serangan denial of service DOS, injecting, ada injecting fraudulent packet, dan yang terakhir yaitu routing attack. Dan ancaman keamanan pada edge computing yaitu ada reliable routing, cryptography, IDS atau intrusion detection system. Di sini ada solusi keamanan pada Internet of Things. Yang pertama yaitu solusi keamanan pada edge. Nah, di sini ada beberapa, yaitu pre-testing, outlier detection, dan itu saja.
Dan selanjutnya yaitu solusi keamanan pada RFID node dan solusi keamanan pada kanal komunikasi, solusi keamanan pada computing layer. Tantangan baru riset keamanan IoT. Yang pertama yaitu pertumbuhan secara eksponensial kanal komunikasi yang rentan. Sebagian besar layanan berbasis IoT mengandalkan perangkat bertenaga baterai dengan penyimpanan terbatas dan sumber daya komputasi. Karena karakteristik khusus dari perangkat ini dan faktor biaya yang dianggap penting oleh produsen. Beberapa perangkat yang sudah ada di pasaran tidak mendukung protokol kriptografi yang aman. Ini telah menyebabkan munculnya sejumlah besar jalur komunikasi dalam jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk menargetkan serangan pada entitas yang diasumsikan sudah aman. Beberapa upaya penelitian menunjukkan kemungkinan penyerangan terhadap Ethernet untuk mengekstrak kata sandi Wi-Fi dari sebuah rumah cerdas. Yang kedua yaitu penyalahgunaan data. Dengan semakin banyaknya aplikasi dan implementasi IoT pada masyarakat modern ini, semakin banyak pula sensor-sensor yang terpasang dan terkoneksi dengan internet. Beberapa penelitian telah melaporkan adanya penyalahgunaan data yang tidak semestinya atas beberapa jenis data terkait penggunaan ataupun lingkungan aplikasi IoT. Salah satu penelitian mendeskripsikan sejumlah daftar informasi sensitif terhadap privasi seperti jumlah penghuni, kebiasaan personal, dan rutinitas harian yang dapat disimpulkan dari analisis data penggunaan listrik yang dikumpulkan pada aplikasi rumah cerdas. Dan slide terakhir yaitu kesimpulan. Dengan berkembangnya teknologi IoT pada dasawarsa terakhir ini telah membawa dampak pada munculnya ancaman keamanan dan serangan terhadap privasi dan keamanan peranti-peranti IoT. Sayangnya, ancaman-ancaman keamanan tersebut belum teridentifikasi dengan jelas pada domain IoT. Paparan dalam kali ini telah merangkum jenis serangan ancaman serta kemungkinan cara mempertahankan pertahanan atau solusi terhadap ancaman keamanan tersebut. Tinjauan keamanan ini dapat memberikan gambaran tipikal serangan pada sistem IoT, tipe serangan yang sudah dapat ditangani, serta jenis serangan yang masih memerlukan penelitian lanjut. Dengan semakin berkembangnya adopsi teknologi IoT pada banyak bidang, ancaman keamanan pada IoT ini memerlukan perhatian dan solusi dari komunikasi akademis, peneliti, maupun pihak industri. Dan terima kasih. Sekian dari presentasi review jurnal dari keamanan jaringan. Apabila ada kesalahpahaman atau salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.